Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Basarnas Denpasar mengevakuasi 1 jenazah yang diduga korban banjir di Jalan Kertanegara Poh Gading, Denpasar. Hutan konservasi di Taman Wisata Alam Gunung Batur, Bukit Payang di Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, terbakar. PT Bibu Panji Sakti yang akan menggarap pembangunan Bandara Bali Utara akan menggandeng PT Land Industri dan PT Dirgantara Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan. Senin pagi 15 September, tim Basarnas Denpasar kembali mengevakuasi 1 jenazah yang diduga korban banjir di Jalan Kertanegara Poh Gading. Warga yang menemukan jasad awalnya curiga dengan bau busuk di sekitar lokasi. Setelah ditelusuri, mereka menemukan sebagian kaki. Akhirnya warga melaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Tim SAR yang sedang melakukan pencarian di Ubung dan Pasar Kubasari segera bergeser dan langsung mengevakuasi jasad dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Prof. Murah. Kondisi jasad sudah membusuk, tidak mengenakan baju dan berjenis kelamin laki-laki. Namun petugas masih harus memastikan apakah jasad ini merupakan korban banjir bandang atau bukan. Kami melaksanakan pencarian dari posisi dam. Nah, pada pukul 08.15 kami dapat info dari pihak aparat desa Ubung Kajo bahwa dari masyarakat menginformasikan dicurigai ada bau busuk di sekitaran gang Batu Medapit. Memang betul ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk. Setelah itu kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Prof. Murah. Dengan penemuan 1 jasad ini, tercatat jumlah korban yang meninggal dalam bencana banjir menjadi 18 orang dan 4 orang lagi masih dalam pencarian. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pemicu banjir bandang yang melanda Denpasar dan sejumlah wilayah di Bali adalah curah hujan yang tinggi akibat aktivitas badai Rosby dan Kelvin. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto, kedua badai tersebut sudah bergeser ke arah barat sehingga tidak akan terjadi lagi. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi akibat ada fenomena alam gelombang Moresby dan Kelvin. Nah, kami sudah berkoordinasi juga dengan BMKG. Beberapa hari ini dapat dipastikan atau diperkirakan curah hujan yang diakibatkan gelombang Moresby Kelvin ini sudah tidak ada di Bali karena sudah bergeser ke arah barat. Jadi yang memang harus kita intervensi adalah sekarang justru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah di 3 provinsi itu untuk segera siap siaga dan melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sejauh ini sudah menerima 200 lebih laporan kejadian di sejumlah daerah di Bali. Laporan banjir yang paling banyak terjadi di Kota Denpasar sebanyak 81 titik, 15 titik di Gianyar, 12 titik di Badung, 28 titik di Tabanan, 23 titik di Jembrana, dan 4 titik di Karangasem. Bencana tanah longsor terjadi di 64 titik, yakni 12 titik di Karangasem, 43 titik di Tabanan, 5 titik di Gianyar, 2 titik di Kelungkung, 1 titik di Badung, dan 1 titik di Bangli. Sementara ada 514 unit bangunan rusak dengan kerugian mencapai hampir 30 miliar rupiah. BPBD juga mencatat musibah ini juga menyebabkan 186 orang mengungsi yang tersebar di sejumlah pos pengungsian di wilayah Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Banjir yang melanda Bali juga berdampak terhadap anak-anak. Selama beberapa hari mereka tidak bisa belajar karena sekolah terendam banjir. Siswa di SDN 4 Daupuri Denpasar, meski hari Senin lalu sudah mulai belajar, namun sebagian dari mereka datang ke sekolah tanpa menggunakan seragam sekolah dan alat tulis karena hanyut terbawa banjir. Mereka hanya mengenakan pakaian sehari-hari. Meski demikian, anak-anak ini tetap semangat belajar. Anyut, oke. Tapi nggak apa-apa dari dulu. Buku sekolahnya Basah. basah semua. Tasnya gimana, sepatu? Beli baru. Sudah ada. Sepatu nganyut. Anyut. Sekolahnya kemana deh? Kena banjir, ada juga yang sisaan. Sedikit. Untuk sepatu, tas, buku. Udah ada dikasih oleh bantuan. Kasih bantuannya deh ya. Pihak sekolah memang memberikan kebijakan terhadap siswa yang tak memiliki seragam termasuk perlengkapan alat tulis. Dari data sekolah tercatat dari 228 siswa, 43 siswa tidak memiliki seragam dan perlengkapan belajar. Ya, sekolah. Sebelum berapa hari itu tidak sekolah memang. Kenapa Bu nggak sekolah? Nggak ada seragam atau gimana? Sibuk juga tidak ada seragam, sepatu semua hilang. Bukunya gimana? Bukunya hilang, memang semua hilang. Barang-barang tuh hilang semua. Terus anaknya tetap sekolah sekarang? Sekarang sekolah meskipun pakai baju biasa. Yang terdampak banjir di SD 4 Daupuri sebanyak 43 siswa, Bapak. Untuk kondisi siswanya sekarang ini menggunakan seragam atau tidak, Bu? Ada sebagian yang tidak menggunakan seragam, sebagian sudah menggunakan seragam. Mungkin dia minjem atau punyaan kakak kelasnya atau adik kelasnya. Bantuan yang akan didapat nanti adalah tas, seragam, sepatu, dan alat tulis, Bapak. SDN 4 Daupuri terletak hanya belasan meter dari Sungai Badung. Ketika hujan turun, sungai meluap dan merendam sekolah dan ratusan buku pelajar sisa yang tersimpan di gudang. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.